Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sudah hari Minggu lagi. Wah, kakak rasa cepat sekali ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tetap sehat dan tetap semangat? Kakak harap kalian sehat-sehat dan semangat sekolah minggu ya. Nah, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita tetap mengucap syukur meskipun kita sudah mengalami pandemi ini sudah 1 tahun dan tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu memelihara kita semua. Dan Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Segala pujian, hormat, dan juga syukur hanya bagi Tuhan saja. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur Ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kakak ajak kita ambil sikap berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib dan menghapuskan dosa-dosa kami. Saat ini kami mau datang untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dan biarlah pagi ini kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah mati, tapi Dia sudah hidup kembali dan mengalahkan maut. Iblis sudah dikalahkan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kakak ajak kita bangkit berdiri lagi. Sambil bertepuk tangan kita mau naikkan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita semua untuk stop. Stop. Kita mau duduk diam dan stop melamun. Ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan. Nih. Ayo kakak ajak kalian menyanyi lagu ini ya. Stop, ku mau katakan. Waktu kakak angkat tanda ini, kalian harus diam, tidak bergerak. Tapi waktu Kak Anin turunkan, kalian boleh sambil gerak-gerak. Perhatikan tandanya ya, waktu kakak angkat, stop. Berarti kita semua harus diam. Siap? Oke. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Kandaku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Buat apa? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Kandaku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, sekarang semua duduk dengan diam. Stop lakukan apapun. Matanya lebar-lebar. Buka matanya lebar-lebar dan buka telinganya besar-besar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap? Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kakak kembali mengucapkan selamat Paskah ya. Minggu lalu adik-adik merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, Tuhan kita. Nah mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong, menuntun kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, kakak mau mengingatkan kita ya, sebelum kita minggu lalu sudah diingatkan tentang Paskah, nanti kakak mengingatkan lagi tentang apa itu Paskah. Nah sebelum adik-adik diingatkan tentang Paskah, kakak mau mengingatkan lagi cerita yang mungkin adik-adik pernah dengar ya beberapa waktu yang lalu. Nah adik-adik, pada mulanya manusia Adam dan Hawa. Manusia Adam dan Hawa ini mereka tinggal di satu tempat yang baik, satu tempat yang bagus, satu tempat yang indah. Di mana adik-adik? Yaitu di Taman Eden.
Mereka hidup di sana dengan berbagai macam, ada binatang yang lainnya, ada tumbuh-tumbuhan, ada pepohonan. Tuhan ciptakan itu begitu baiknya, begitu indahnya. Nah tetapi adik-adik, ciptaan Tuhan yang begitu indah, begitu baiknya itu, pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi di sana. Adik-adik tahu apa yang terjadi di sana? Nah yang terjadi adik-adik, suatu hari Hawa berbincang-bincang sama si ular ya. Ular mengatakan kepada Hawa, Hawa makanlah buah itu. Tapi Hawa katakan itu buahnya tidak boleh dimakan, Tuhan melarang. Tetapi karena terbujuk oleh ular akhirnya Hawa memakannya ya. Dimakan adik-adik ya, kres ya, nyam ya. Nah saat Hawa memakannya adik-adik lihat ada gambar apa adik-adik di tubuhnya Hawa itu, di badannya. Nah betul adik-adik ya, ada gambar hati yang hitam, hatinya gelap. Dan saat Hawa melakukan itu, memakan buah itu, Hawa sudah jatuh di dalam dosa ya karena melanggar perintah Tuhan. Tetapi adik-adik tidak berhenti di sana, ternyata Hawa memberikannya juga kepada suaminya, kepada Adam. Dan Adam turut memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Akibatnya apa adik-adik? Nah akibatnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden oleh Tuhan. Kalian tidak boleh tinggal di sini, harus keluar karena kalian sudah berdosa. Nah adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan adik-adik ya, awal mula terjadinya dosa. Dosa itu apa sih adik-adik? Mungkin adik-adik berpikir dosa itu berbohong. Betul ya, dosa itu melawan orang tua ya, tidak mau nurut papa mama. Dosa itu berbuat jahat kepada teman. Temannya dicubit, temannya dipukul ya. Dosa itu apalagi berkata-kata kasar ya terhadap mbak-mbak di rumah ya. Mungkin adik-adik di rumah punya sopir, sopirnya juga adik-adik kalau berbicara sopirnya lebih tua tetapi bentak-bentak ya. Pak, ambilkan ya, Pak, antar. Teriak-teriak adik-adik ya. Itu semua tindakan-tindakan yang berdosa adik-adik. Dan banyak macam-macam adik-adik yang sudah di sekolah belajar. Ayo apa adik-adik dosa di sekolah? Menyontek. Lalu tidak taat pada guru ya. Guru memberitahu yang baik tapi kalian melawan. Lalu apalagi misalnya adik-adik ya, kalau jajan di kantin tidak jujur ya. Misalnya adik-adik ambil makanan, banyak, waktu mau bayar ditanya ambil apa saja. Bilangnya cuma ambil satu ya. Jadi bayarnya lebih sedikit, lebih murah. Tapi itu sudah tidak jujur adik-adik ya, dan itu dosa. Dan dosa itu dari mana adik-adik? Kalau tadi kita lihat awal mulanya karena Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhannya, Tuhan usir dari Taman Eden. Keluar, kalian berdosa, tidak boleh di sini lagi. Dan ternyata adik-adik, dosa ini sesuatu yang serius adik-adik. Apa yang serius? Nah adik-adik lihatnya di gambar ini, gambar yang sebelah kiri mengatakan manusia yang kudus, manusia yang tidak berdosa, itu tempatnya di surga. Manusia yang kudus akan berada di surga. Tetapi yang sebelah kanan menggambarkan manusia yang sudah berdosa akan menerima hukuman di neraka. Adik-adik lihat gambarnya ya, neraka itu gambarnya apa adik-adik? Api adik-adik ya, nyala api yang keras ya. Ya, apinya membakar begitu keras. Itulah tempat bagi orang yang berdosa akan menerima hukuman di neraka. Nah adik-adik, manusia sudah berdosa. Tetapi kakak ingatkan kembali, di minggu yang lalu sebelum kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik memperingati apa? Hari Jumat Agung adik-adik ya. Jumat Agung itu memperingati Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib.
Jadi adik-adik kita tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi karena dosa kita sudah dihapuskan. Kita diampuni oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Nah, segala dosa kita dihapuskan di sana. Sehingga adik-adik, kalau dosa-dosa kita sudah dihapuskan, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati minggu yang lalu di hari Paskah, kita diingatkan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Sehingga kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita sudah dikalahkan juga oleh Tuhan Yesus. Dan hidup kita menjadi hidup yang baru adik-adik ya, hidup yang nanti bisa nah ini gambarnya ya, tadi ada gambarnya surga, nanti suatu hari nanti pun kita juga akan ke surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tadi adik-adik lihat ya, kalau kita berdosa gambarnya tadi yang sebelah kanannya api neraka yang membakar ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Sehingga kita nanti ke gambar yang sebelah kiri tadi ya. Apa itu gambarnya? Surga adik-adik ya. Suatu hari nanti kita akan pulang ke surga karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, hidup kita sudah diperbarui ya. Hidup kita sudah lagi bukan di dalam dosa lagi. Hidup kita adalah hidup yang bebas dari dosa ya. Kita sudah meninggalkan dosa. Sehingga hidup kita hari ini harus hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang tidak melanggar perintah Tuhan lagi, hidup yang tidak lagi jatuh di dalam dosa. Kita harus punya hidup yang suci, yang kudus, yang hidup kita ini memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, sehingga di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, nah ini hatinya ya, hati kita, kalau tadi hatinya Adam dan Hawa, hatinya warna apa adik-adik? Warna hitam ya, ada tulisannya D-O-S-A, dosa ya. Tetapi kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, hati kita jadi seperti di gambar ini ya, warnanya apa adik-adik? Putih. Hati yang putih tulisannya K-U-D-U-S. Apa itu adik-adik? K-U-D-U-S. Kudus. Hati kita sudah menjadi baru adik-adik ya. Kudus. Hidup kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita. Sehingga adik-adik, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah disucikan, maka Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada Tuhan Yesus yang akan memimpin kehidupan kita. Sehingga hari ini adik-adik, hidup kita kalau tadi kakak gambarkan yang dosa itu hitam, hidup kita sekarang putih adik-adik. Hidup baru dalam Kristus. Di dalam Tuhan Yesus, hidup kita menjadi bersih. Hidup kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hidup kita diampuni. Dosa-dosa kita dihapuskan. Jadi adik-adik hari ini kakak ingatkan kita semua saat minggu lalu kita sudah memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka adik-adik hari ini sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan tidak mau lagi berbuat dosa. Tadi ya contohnya apa adik-adik? Tadi kalau di rumah contohnya dosa apa? Melawan orang tua, berkata-kata kasar jahat kepada mbak di rumah, kepada pak sopir yang ada di rumah. Tapi kalau sekarang kita sudah jadi memiliki hati yang putih, jadi bersih, sudah diampuni Tuhan Yesus, kita harus sebaliknya adik-adik. Di rumah bagaimana? Hormat sama orang tua, sayang sama orang tua. Terhadap mbak di rumah berkata dengan sopan,
terhadap Pak sopir yang di rumah juga berkata-kata dengan baik. Kalau di sekolah bagaimana adik-adik? Kalau dulu hati kita gelap dalam dosa, kita melawan guru kita. Kita jahat sama temannya, teman kita cubit, kita pukul, kita menyontek. Tapi sekarang hati kita sudah menjadi putih, menjadi bersih, kita punya hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Kita harus berlaku sebaliknya ya, menghormati guru-guru kita. Terhadap teman, baik sama temannya, tidak berbuat jahatnya, tapi berteman dengan baik. Tidak mau menyontek ya, dan banyak lagi adik-adik ya, tidak mau berbohong ya, macam-macam. Kita tidak mau lagi berhenti untuk melakukan yang salah dan dosa. Karena hidup kita adalah hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mengajak kita menghafal satu ayat ya, untuk kita ingat dan kita praktekkan dalam hidup kita. Ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 4. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Yohanes 1 ayat 4 kita baca sama-sama. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kita ulangi sekali lagi mulai ayatnya. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi ya, sambil diingat, dihafal. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya apa adik-adik? Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kita punya kehidupan yang kekal. Apa itu? Kehidupan yang tadi ya, dosa gambarkan hidup di surga, bukan di neraka ya. Itu hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus kita punya hidup yang kekal, nanti kita akan hidup di surga. Dan di dalam Tuhan Yesus ada terang. Hati yang tadi gelap, hati yang hitam diterangi, jadi putih dan bersih. Dan hari ini adik-adik sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Kristus, kakak mengajak kita semua mau hidup benar, mau hidup kudus. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan sudah bangkit untuk kita. Sehingga hidup kita diampuni dari dosa-dosa kita, dan dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Mau adik-adik? Mari kakak mengajak kita di dalam menjalani hidup kita ke depan, baik adik-adik di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja ya. Di lingkungan tetangga, bermain dengan tetangga dan sebagainya. Dimanapun adik-adik berada, mari kita tidak mau lagi berbuat dosa. Stop, berhenti. Dan kita mau melakukan yang baik dan benar. Karena kita sudah diampuni dan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Mari kakak mengajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan bahwa Engkau sudah mati untuk kami. Engkau juga bangkit untuk kami. Dan dosa-dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup kami menjadi hidup yang baik dan benar. Kami tidak mau lagi melakukan yang jahat. Kami tidak mau lagi melakukan yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami berhenti dari melakukan kesalahan-kesalahan yang sering kami lakukan. Baik itu mungkin melawan orang tua, tidak jujur, suka berbohong, ataupun suka berbuat jahat kepada teman kami, mungkin kepada mbak-mbak kami yang di rumah, bapak sopir yang ada di rumah, ataupun juga kami melakukan kejahatan-kejahatan yang lain dengan memukul teman kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami mau
hidup baik dan benar, dan tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau memberikan respon, yaitu hati kita mau diubahkan. Tadi yang hatinya hitam jadi putih dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Memang tidak gampang, tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat kita mau diubahkan oleh Tuhan. Dan saat ini kita juga mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalian bisa siapkan uang persembahannya, bisa minta tolong mama atau papa untuk transfer, atau bisa juga dimasukkan di dalam amplop dan nanti dibawa ke gereja. Ayo kakak ajak kita mau nyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Setiap hari, setiap sifat Tuhan ubahkan kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, aku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus juru selamat, aku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau memberikan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Papa dan Mama kami yang sudah bekerja buat kami. Tuhan beri mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk bulan April ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Seperti berikut ini. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan. Kita mau tutup kebaktian kita mau berdoa, minta
kepada Lausa Yurika untuk memimpin di dalam doa. Nah adik-adik, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat beribadah pada hari ini. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan kami sukacita, memberikan kami kerajinan dan semangat ketika kami beribadah kepada Tuhan. Dan kerinduan setiap kami ya Tuhan, supaya suatu saat nanti kami boleh bersama berkumpul kembali di gereja untuk dapat beribadah bersama. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin dan sertai setiap kami. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi, kami bersyukur karena Tuhan sudah bangkit bagi setiap kami, sehingga kami semua Tuhan diselamatkan oleh karena kasih sayang Tuhan kepada setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami anak-anak Tuhan, supaya kami dapat melakukan berbagai hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.